Peace for universe and all beings. Ya, untuk kalian yang sedang ingin menikmati dan juga merasa mungkin saja podcast ini adalah pilihan yang tepat untuk mengobati. Entah itu kegemutan, masalah hati, atau merasa dunia memang gak adil dan segera ingin menyudahi. Pasang headset atau earphone kalian agar kalian bisa lebih maksimal dalam menyimak. Stay enjoy, relax, pokoknya stabil, let's go. Mungkin untuk materi awal gue mulai dari yang deket-deket aja dulu ya. Ya Tragedi Bintaro aja deh yang sempat booming sampai sempat jadiin film gitu. 19 Oktober 1987, 33 tahun yang lalu. Bener gak sih? Betul. Ya, peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro. Maksudnya Pondok Betung kan luas nih, Bintaro kan luas. Maksudnya Pondok Betung ini masuknya ke yang Jakselnya apa yang Tangselnya? Itu sebenarnya perbatasan antara Tangsel dan Jaksel. Kalau untuk domisili sih kayaknya sih di Bintaro, di Tangselnya. Sama-sama selatan ya, mungkin tuh kerajaan Nyiro Kidul juga kali ya. I don't know. The Queen of South. Jadi artikel ini dirangkum dari wikipedia.org. Peristiwa bermula dari kesalahan kepala stasiun Serpong memberangkatkan KA225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota ke stasiun Sudimara. Padahal saat itu jalur KA di stasiun Sudimara yang hanya punya 3 jalur diantaranya sudah diisi kereta lain. Jadi menurut gue ini miskomunikasi dah. Bener gak sih? Benar banget. Soalnya kan kalau menurut logisnya kayak gitu. Kalau untuk masalah mistisnya sih kurang tahu juga sih. Yang beredar sih yang gue tahu dari filmnya ya miskomunikasi itu. Ya masalah mistis ya. Jadi karena kita negara plus 62 di make of country gitu kan, masih banyak yang sekte-sekte atau golongan kaum yang menyembah-nyembah kayak mistis-mistis gitu deh. Oke, Brother Sista, ini beberapa referensinya, semua check it out. Jadi di situ ada yang mengatakan bahwa abis kejadian sering dilihatnya sosok anak kecil dan beberapa korban pasca yang meninggal di saat tragedi itu. Banyak juga sih yang diganggu gitu, katanya banyak yang diganggu. Cuma nggak ngerti sih. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa dulunya itu ada para pejuang Banten yang tewas saat bahasanya kayak mau ngewar sama Belanda kali ya, nyerang markas Belanda tapi ke gap terus ditembakin tuh sampai mati. Tadadadadadadar. Jadi sungguh tragis sih, sebenarnya tragis juga sih lu mati yang secara tidak lu inginin gitu. Harusnya kan mati perang gitu kan, sama ini sama-sama perang, cuman belum nyampe tapi lu udah mati. Kan nggak apa ya, nggak lucu kalau bagi gue, nggak lucu. Gimana tuh, gimana dah? Ya menurut gue sih ya ada itunya juga dari perperangan itu mungkin kan ya namanya orang Indonesia banyak yang bilang hantu penasaran makanya membuat tragedi itu ada. Untuk penasaran, stalkers the ghost. Ya sama halnya kayak cowok lagi suka sama salah satu cewek Shit mencari man. tahu semua tentang cewek itu. Ya, gokil. Tapi ada juga nih beberapa ini yang sempat kemarin kita lihat di Instagram itu yang setan budek. Enggak. Oh yang baru-baru ini ya anak Iya, bocah yang tawuran. yang tawuran di rel kereta. Gue nggak tahu tuh nasibnya mati apa enggak gitu. Jadi Kalau dilihat dari videonya sih mati itu, cuman tengkurap begitu loh, sujud lah ya antara menyembah tengkurap. taubat. Jadi ceritanya gini teman-teman, pas dia lagi tawuran gitu lempar-lemparan batu kayak anak kampung ya kan. Terus ada kereta nih udah diklaksonin, udah sampai diteriakin juga sama yang rekam itu kan. Banyak saksi sih di situ. Pas dia ngelempar otomatis palanya nunduk dong. Terus kena tuh ujung kesenggol lah, ceker langsung sujud. Dan nggak bangun-bangun sih di situ. Jadi setan budek itu kayak dia nutup pendengaran kita mungkin ya. Kurang lebih sih seperti itu. Dulu juga ada yang kayak ojek atau apa yang ditutup telinganya pak terus dihantam gitu kan.
banyak sih jujur, gue juga di daerah beberapa daerah Nusantara yang telah gue kunjungin gitu, pasti ada di setiap rel itu ada setan budeknya, katanya rumor-rumornya sih. Tapi sampai-sampai di balik ke topik nih ya, sampai-sampai di Bintaro ini sampai kejadian lagi kan, kedua kalinya kan, sampai dijadiin wisata horor. Gokil nggak lo? Bukannya gokil, serem anjir. Enggak juga, maksud gue nggak logis men. Kita secara manusia diberi akal, kita berpikir logis walaupun memang hal mistis itu memang benar-benar ada. Sampai dipercaya jadi wisata horor yang whatever I don't know benar apa enggaknya, tapi menurut menurut RT setempat itu nggak benar, itu bohong. Jadi lu ngapain ke sono? Yang kata RT itu nggak bener, kan lucu bagi gue. Sampai ada beberapa paranormal di situ, ada acara-acara TV yang bikin action di situ yang gokil juga sih bagi gue. Berarti bullshit semuanya tuh ya, berarti sebenarnya cuma gimmick ya. Kurang lebih sih segitu. Tapi sesuai film yang lu nonton itu, secara mistisnya ada nggak sih, dah? Kalau di dalam film itu sih yang secara logis, kalau secara bisnisnya sih nggak ketemu. Nggak Ya ada. namanya juga film. Iya, iya banyak sih yang mengaitkan kayak katanya, rel itu minta tumbal katanya, minta tumbal terus sebenarnya lapar kali ya minta tumbal ya. Kalau lapar mah mendingan cari makan ya kan, Ya daripada. kan makannya orang dah. Oh iya ya. Gokil. Jadi minta tumbal, ada beberapa referensi tuh yang mengatakan dia minta tumbal, ada yang bilang katanya masinis, tapi katanya rumor-rumornya masinis selamat ya, Iya, masinisnya selamat. selamat. Enggak juga sih, meninggal juga, tetap meninggal. Cuman gue lihat dari beberapa artikel katanya kenapa masinis bisa selamat, cuma gue nggak mau gue buka karena itu nggak ada kaitannya dengan hal mistis, mungkin secara logis karena dia lompat kenapa nggak, nggak tahu, salah ngomong. Ada juga yang mengatakan katanya keretanya itu udah dimatrain sama seseorang gitu. Ada juga yang spekulasinya itu hantu di situ kesel sama warga setempat. Ada juga yang bilang seperti itu, cuman mungkin sumbernya nggak pantas kali ya kita kita sebutkan di sini ya. Nah, menjaga perasaan juga. Dan menurut lu gimana sih tentang kejadian ini, dak? Ini kejadian tabrakan kecelakaan kereta terbesar di Indonesia. Soalnya sebelum-sebelum itu tidak ada berita tentang tabrakan dua kereta dalam satu rel. Itu kan nggak mungkin banget. Ya miskomunikasi lah ya, miskomunikasi pastinya itu nggak mungkin. Tapi gue bingung maksudnya kenapa harus bisa gitu, kenapa bisa. Mungkin juga di tahun 1987 juga belum terlalu, untuk teknologi juga belum terlalu maju seperti sekarang ya kan. Mungkin kendalanya, menurut logis kendalanya di situ. Nah kalau misalkan gitu ya, kita ngambil sisi pandangnya yang masa lalu ya, kita ngambil yang kemarin nih yang kejadian baru yang Bintaro 2. Secara untuk teknologi itu udah maju. Kalau untuk Bintaro 2 tuh, uh, tangki tangki Pertamina berhenti di tengah-tengah, dan itu juga ada usut, punya usut itu juga ada mistisnya. Kenapa? Kalau menurut tekniknya itu, banyak yang ngomong kalau udah di tengah tuh, kalau kereta akan melintas tuh mobil akan mati dengan sendirinya. Iya. Itu menurut logis dan menurut engineeringnya kan. Iya. Jadi bagi gue nih, gue ngambil kesimpulan ya di sini. Rel kan besi atau baja gitu ya. Terus rodanya kan juga pasti ada unsur magnetik di situ. Pasti ada yang namanya gelombang elektromagnetik di situ kan yang menyebabkan sampai kejadiannya pas nanti di saat akhir zaman kan seluruh ini kan bakal mati ya seluruh teknologi. Ya mungkin juga itu karena ada kadar listrik atau kadar magnetnya di rel itu, yang kereta kan udah hampir mendekati, otomatis semakin kenceng juga kan, semakin kenceng juga magnetnya, otomatis menyebabkan mobil itu bakal mati. Itu secara logis yang gua tangkap di sini, tapi secara mistis kayaknya nggak ada. Paling itu setan budek tadi kayaknya nih, emang bener-bener sialan di setan budek. Antara setan budok dan supirnya itu nekat, padahal udah, uh, apa namanya, pagarnya itu udah tertutup. Oh pagarnya ada
palangnya gitu ya. Iya, palang. Cuman dia nerobos gitu ya. Berarti kesalahan supir tangkinya berarti. Ya itu salah satunya mungkin setan budak lagi itu. Iya, mungkin karena nggak ngeh. Ya, whatever lah. Ya namanya juga udah takdirnya, mungkin takdirnya udah di situ. Tapi nggak separah jilid pertama ya. Untuk tragedi Bintaro ini nggak separah yang pertama ya. Enggak. Ada kebakaran besar juga dari truk tangki Pertamina ini. Iya, untuk maksud gua untuk korban gitu. Untuk korban sih yang meninggal yang pastinya supir truk tangkinya ini loh, dan keneknya. Untuk masinis dan penumpangnya dan eh, kereta yang belakangnya itu apa namanya tuh, gerbongnya itu juga ada yang terbalik. Itu situ juga memakan korban, tapi untuk berita yang meninggal sih yang gua tahu itu doang, supir dan kenaik truk tangkinya itu doang. Jadi kayak gitu ya. Oke, sip. Ya, berita sudah dikupas aktual semua secara logis dan secara mistisnya sudah juga. Untuk selanjutnya mungkin bakal part ke Manggarai ya, yang lebih dekat dulu deh, yang sejalur dulu bakal Manggarai. Tetap setia, setia kayak cinta ya, setia tetap dengerin ya, dekat dengerin, tetap menikmati podcast ini untuk part-part selanjutnya. Nanti seluruhnya bakal di deskripsinya bakal gue tulis siapakah itu tiga muda, siapa aja orang terlibat di dalamnya, bakal materi apa aja sih, nanti juga bakal ada Instagramnya, mungkin kalau nanti sudah ratingnya sudah mulai naik bakal dibikin di Instagramnya.